Li Hong, apa yang diinginkan suster senior Li Hong dari saya? Wajah Qin Nan dipenuhi dengan tatapan bingung. Bahkan, dia ragu sejak awal. Sebelumnya di ceramah untuk para murid domain luar, saudari senior Li Hong telah memberinya lencana pribadi. Sekarang dia baru saja tiba di wilayah batin, Sister senior Li Hong mengiriminya undangan. Qin Nan tidak pernah berpikir bahwa dia cukup menarik bagi suster senior Li Hong untuk jatuh cinta padanya hanya dalam waktu singkat. Melalui ceramah sebelumnya, saya dapat memperluas pandangan saya dan menenangkan hati bela diri saya setelah mengarahkan mata saya pada mimpi yang ingin saya kejar, semuanya berkat dia. Sekarang, setelah dia secara pribadi mengundang saya harus mengunjungi dia. Setelah Qin Nan memutuskan, dia keluar dari kediaman dan melanjutkan ke kediaman ke-43. Kediaman ke-43 terletak di tempat tersembunyi, sulit ditemukan. Perbedaan antara itu dan tempat tinggal lainnya adalah bahwa pintu masuk utama dari 43 tempat tinggal tampaknya lebih sulit, seolah-olah itu terbuat dari beberapa bahan yang unik. Ini adalah biji halus Taiyuan, bahan yang digunakan untuk menempa senjata mistik. Mata Qin Nan berkedip saat dia mengangguk. Di Inner Domain Peak, banyak murid domain batin akan memodifikasi tempat tinggal mereka, memperkuat mereka dan meningkatkannya dengan fungsionalitas tambahan sesuai dengan kebutuhan mereka. Qin Nan hanya mendengar desas-desus tentang hal itu, tetapi dia sekarang telah melihatnya dengan matanya sendiri. Saudara junior Qin Nan, apakah itu Anda? Silahkan masuk. Pada saat itu, suara Li Hong bisa terdengar berasal dari kediaman. Qin Nan kemudian mendorong pintu terbuka dan memasuki kediaman. Saat memasuki kediaman, Qin Nan terkejut setelah melihat berbagai tanaman dan bunga di dalam kediaman, menghasilkan aroma yang menyenangkan dan pemandangan yang memuaskan. Li Hong berdiri di tengah-tengah kediaman, mengenakan pakaian hitam pas, menampilkan lekuk tubuhnya yang sempurna, dan rasa ketegasan. Saudari senior Li Hong. Qin Nan naik dan menyatukan tinjunya. Terima kasih atas ceramah Anda dari sebelumnya, itu sangat membantu saya. Sama-sama. Li Hong melambaikan tangannya. Seperti biasa, perilakunya sangat mudah. Alasan saya memanggil Anda ke sini adalah karena permintaan dari seseorang, untuk memperkenalkan Anda kepadanya. Siapa itu? Qin Nan sedikit terkejut. Pada saat itu, sesosok datang perlahan-lahan ke arah mereka dari gubuk kecil di dalam kediaman. Sosok itu milik seorang pria muda yang tampak cantik, mengenakan pakaian putih. Lencana naga emas terlihat berkeliaran di pinggangnya. Qin Nan melirik pria muda itu, dan secara naluriah mengeksekusi Eyes of the Divine Battle Spirit. Dengan sekilas, matanya langsung dipenuhi dengan keheranan. Basis kultivasi dari Xiantian Realm lapisan ke-10, hanya selangkah lagi dari mencapai Realm Martial Kaisar. Tidak hanya itu, ia memiliki Martial Spirit berperingkat Huang yang berperingkat 10, dan telah menguasai tahap kesuksesan kecil di ranah Arcane. Yang paling penting, lencana naga emas yang berkeliaran di pinggangnya adalah senjata Hautian, dan aku bisa merasakan kekuatan besar yang terbungkus dalam lencana. Qin Nan menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Melalui pengamatan dengan menggunakan mata pertempuran roh surgawi, ia dapat dengan mudah mengatakan bahwa pemuda ini, selain memiliki bakat yang hebat, juga memiliki latar belakang yang tangguh. Jadi kamu adalah Qin Nan. Pria muda itu terhenti dan mengangkat kepalanya, menatap Qin Nan dengan penampilan puas. Satu tindakan dapat sepenuhnya menunjukkan kesombongan pemuda itu. Qin Nan tersenyum, seolah-olah dia tidak peduli tentang sikap pemuda itu aku, dan kamu. Sebelum pemuda itu bisa berbicara, Li Hong menyela, Qin Nan, ini adalah saudara senior Ouyang Jun. Dia adalah jenius teratas dari domain batin, dia adalah orang yang ingin melihatmu. Jenius terbaik dari domain batin. Lebih dari 100 pikiran terlintas di benak Qin Nan, yang dengan cepat menenangkan dirinya ketika dia berkata, Kakak senior Ouyang Jun, maukah Anda memberitahu alasan memanggil saya di sini?
Alasan aku memanggilmu ke sini adalah memberimu kesempatan untuk bergabung dengan Jun Alliance. Yang Jun memegang tangannya di belakangnya dan berkata dengan nada bangga, ini adalah kesempatan besar untukmu, manfaatkan itu. Aliansi Jun. Qin Nan kaget. Apa itu aliansi Jun? Apakah ini organisasi yang kuat? Li Hong tampaknya menebak keraguan Qin Nan, yang mengatakan, Qin Nan, aliansi Jun adalah organisasi yang didirikan oleh bruder senior Ouyang Jun secara pribadi, dengan fokus merekrut para jenius sekte roh mistik. Hanya para jenius sejati yang diizinkan bergabung dengan Jun Alliance. Saya sendiri adalah anggota dari aliansi Jun. Qin Nan mengerutkan alisnya dan berkata, apa manfaat bergabung dengan Jun Alliance? Dan apa kewajibannya? Dalam hal manfaat, itu lebih dari apa yang Anda harapkan. Ouyang Jun berbicara dengan nada angkuh sambil melambaikan tangannya. Setelah Anda bergabung dengan Jun Alliance, tidak ada yang tidak bisa Anda selesaikan dalam Mystic Spirit Sect. Itu tidak akan menjadi masalah bahkan jika Anda membunuh seseorang di sekte. Untuk terus terang, Anda akan berada di bawah perlindungan saya, Ouyang Jun. Sebagai tambahan, di antara 10 jenius teratas domain batin, 8 dari mereka telah bergabung dengan aliansi Jun saya. Adapun kewajibannya, Anda harus mematuhi perintah saya dan melayani saya setelah bergabung dengan Jun Alliance, itu saja. Pandangan heran bisa dilihat dari mata Qin Nan. Mampu menyelesaikan sesuatu dalam sekte. Membunuh seseorang di sekte itu bahkan tidak akan menyebabkan masalah. Jelas bahwa aturan ketat dari sekte roh mistik melarang pertikaian di antara para murid. Setelah ditemukan, bahkan seorang jenius super akan diusir dari sekte. Meskipun Qin Nan memang mengharapkan Ouyang Jun memiliki latar belakang yang cukup tangguh, itu jauh lebih kuat daripada apa yang ada dalam pikirannya. Maafkan saya. Qin Nan mengumpulkan pikirannya dan menggelengkan kepalanya, sebelum berkata sambil tersenyum, saudara senior Ouyang Jun, saya tidak punya niat untuk bergabung dengan aliansi Jun, karena saya sudah terbiasa dengan kebebasan yang saya miliki sekarang. Yang sedang berkata, jika aliansi Jun membutuhkan bantuan saya dengan apapun, saya senang untuk membantu. Qin Nan tidak tertarik dengan manfaat yang diberikan oleh Ouyang Jun. Yang terpenting, bergabung dengan aliansi Jun berarti dia harus mematuhi perintah Ouyang Jun. Itu bukan sesuatu yang Qin Nan akan menyerah. Li Hong tidak terkejut dengan kata-kata Qin Nan. Namun, aura sedingin es keluar dari matanya yang menarik. Ekspresi Ouyang Jun langsung berubah tidak menyenangkan ketika dia berkata, Qin Nan, jangan berpikir kamu diizinkan untuk begitu mencemooh hanya dengan latar belakang dan bakatmu. Izinkan saya memberitahu Anda, diundang secara pribadi oleh saya, Ouyang Jun, untuk bergabung dengan Jun Alliance adalah kesenangan dan rahmat yang diberikan kepada Anda, tetapi Anda berani memilih untuk menolak tawaran saya. Wajah Qin Nan langsung berubah dingin setelah mendengar kata-kata. Dia tidak berharap Ouyang Jun mengatakan hal seperti itu. Bergabung dengan Jun Alliance adalah kesenangan dan rahmat yang diberikan kepada saya. Omong kosong, itu konyol. Tanpa ragu-ragu, Qin Nan dengan tenang berkata, saudari senior Li Hong, saya harus mengurus sesuatu, jadi saya tidak akan tinggal lebih lama lagi. Permisi. Setelah mengatakan ini, Qin Nan berbalik dan melanjutkan ke pintu keluar, tanpa niat untuk berbicara omong kosong. Ini adalah sikapnya yang biasa, hanya mereka yang menghormatinya yang akan menerima penghargaan sebagai balasannya. Bahkan jika Ouyang Jun ini memiliki latar belakang yang mengejutkan, dia tidak akan mundur setengah langkah. Tahan di sana. Ouyang Jun sangat marah melihat ini, karena matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Dengan identitasnya, bahkan ketua balai akan memperlakukannya dengan hormat seperti VIP, karena ketika seorang murid luar hanya punya nyali untuk melawan keinginannya. Jika bukan untuk menarik Putri Miao Miao ke sisinya melalui Qin Nan, mengapa dia mau meyakinkan dia untuk bergabung dengan Jun Alliance-nya? Qin Nan, saya katakan, jika Anda berani pergi sekarang, itu akan diperlakukan sebagai tidak hormat kepada saya. Jika Anda berani menyinggung perasaan saya,
terlepas dari dukungan dari Old Sun dan ahli realm martial ancestor, hidup dan mati Anda hanyalah masalah kata-kata saya. Jika aku menuntutmu mati, maka kamu pasti akan mati. Wajah Ouyang Jun menjadi sangat kusam, seperti ular berbisa yang siap menyerang. Apakah begitu? Saya akan menunggu. Qin Nan meninggalkan kediaman tanpa menoleh, bahkan tidak sedikit pun diberikan kepada Ouyang Jun sepanjang seluruh proses. Setelah meninggalkan kediaman ke-43, Qin Nan kembali ke kediamannya, duduk dengan menyilangkan kakinya, dan baru saja akan berkultivasi. Apa yang terjadi saat itu tidak cukup penting untuk mempengaruhi jadwalnya. Di mata Qin Nan, ancaman Ouyang Jun tidak sepenting kultivasinya. Sebelum Qin Nan bisa mulai berkultivasi, seorang tamu tiba di kediaman ketiganya, yang ternyata adalah Gong Yang. Setelah perjalanannya ke Martial Serendipity Pavilion, sudah setengah bulan sejak Qin Nan terakhir kali bertemu Gong Yang. Dalam periode ini, aura yang dipancarkan dari tubuh Gong Yang sekarang jauh lebih kuat dan lebih kuat, indikasi yang jelas bahwa basis kultivasinya telah meningkat. Qin Nan, kamu cukup rahasia. Berapa banyak kartu truf yang kamu miliki? Sekarang bahkan lebih sulit untuk memahami Anda dengan jelas, Gong Yang memasuki kediaman sambil mengeluh. Meskipun begitu, alih-alih ekspresi menuduh, wajahnya dipenuhi dengan ekspresi senang. Alasannya adalah bahwa, dalam hati Gong Yang, dia telah sepenuhnya memperlakukan Qin Nan sebagai saudaranya. Oleh karena itu, dia sangat gembira setelah melihat saudara lelakinya memiliki Huang Martial Spirit kelas 10. Senyum muncul di wajah Qin Nan saat dia berkata dengan nada serius, "Kakak Yang, bukannya aku berusaha menyembunyikan kebenaran darimu, tidak ada perbedaan antara memberitahumu atau tidak. Kita tetap bersaudara." Haha, aku suka suaranya. Gong Yang tertawa beberapa, sebelum dia segera meluruskan wajahnya. Qin Nan menyadari perubahan itu, dan bertanya, "Saudara Yang, ada apa? Ini masalah besar kali ini, pastikan kamu sudah siap untuk itu." Gong Yang melirik Qin Nan dan perlahan berkata, "Beberapa saat yang lalu, kamu memiliki bentrokan dengan Ouyang Jun, kan? Apakah Anda tahu siapa dia?" Qin Nan sedikit terkejut, dia tidak menyangka Gong Yang ada di sini karena Ouyang Jun. "Saudara Yang, kamu tahu emosiku dengan baik. Saya hanya menghormati mereka yang menunjukkan rasa hormat kepada saya. Saya tidak terlalu peduli latar belakang seperti apa yang dimiliki Ouyang Jun." Qin Nan menggelengkan kepalanya dengan tenang, tanpa tanda-tanda diintimidasi. Gong Yang menghela nafas dan berkata dengan senyum masam, "Aku tahu emosimu, tetapi segala sesuatunya lebih rumit daripada yang kau pikirkan, karena melibatkan beberapa aspek lain. Pertama-tama, Ouyang Jun adalah putra dari sekte pemimpin sekte roh mistik saat ini. No wonder he is so smug, it's because he is the sect leader's son." Mata Qin Nan berkilau, tidak heran dia begitu sombong, itu karena dia adalah putra pemimpin sekte. Gong Yang melirik Qin Nan sebelum nadanya berubah serius, "Meskipun dia adalah putra pemimpin sekte, karena kamu telah dipilih oleh Old Sun, dan juga murid putri Miao Miao, akal sehat, dalam hal latar belakang, Anda tidak perlu takut padanya. Namun, ada masalah serius lainnya." Gong Yang ragu-ragu sebentar sebelum dia melanjutkan, "Ada pertunangan antara Ouyang Jun dan Xiao Qingsui." "Apa? Mereka bertunangan satu sama lain?" Wajah Qin Nan dipenuhi dengan keheranan. Mengetahui Ouyang Jun tidak cukup untuk menarik perhatiannya, tetapi mendengar ada pertunangan antara Ouyang Jun dan Xiao Qingsui sudah cukup baginya untuk kehilangan pijakan. Xiao Qingsui selalu baik pada Qin Nan sejak awal, karenanya dia dianggap sebagai saudara perempuan, anggota keluarga baginya. Sekarang setelah mendengar bahwa Ouyang Jun bertunangan dengannya, tidak mungkin dia bisa tetap tenang. Gong Yang terus berbicara, "Saya pernah mendengar dari seorang penatua sekte bahwa orang tua Xiao Qingsui adalah penatua dari sekte roh mistik, tetapi meninggal dalam insiden yang tidak menguntungkan. Pemimpin sekte memutuskan untuk mengadopsi Xiao Qingsui sebagai putrinya untuk membalas kebaikan orang tuanya terhadap sekte roh mistik.
Ketika Xiao Qingsui dan Ouyang Jun semakin tua, pemimpin sekte kemudian menyarankan mereka untuk melakukan pertunangan, dan pernikahan akan berlangsung setelah Ouyang Jun mencapai Martial Emperor Realm. Setelah mengatakan ini, mata Gong yang memancarkan aura pembunuh dan berkata, "Aku bertaruh kamu masih ingat bahwa sebelum kalian menuju ke Martial Serendipity Pavilion, Mocking tiba-tiba menyerangmu. Apakah itu di bawah perintah Ouyang Jun?" Qin Nan tenggelam dalam pikirannya, dan keraguan yang ada dalam pikirannya langsung terselesaikan. Sebelumnya, setelah uji coba domain luar berakhir, seluruh sekte roh mistik tahu bahwa Qin Nan memiliki latar belakang yang tangguh dan relatif dekat dengan penatua hebat. Dalam keadaan seperti itu, Mocking, yang hanya sesepuh ketiga dari murid dalam, berani melukai Qin Nan di depan umum. Jelas bahwa seseorang mendukungnya di belakang layar. Orang itu, ternyata adalah Ouyang Jun. Alasan mengapa Ouyang Jun melakukannya cukup jelas, karena Qin Nan cukup dekat dengan Xiao Qingsui sejak dia tiba di Mystic Spirit Sect. Betapa orang yang baik ini Ouyang Jun, tidak ada yang luar biasa antara aku dan Qingsui. Dia merawat saya dengan baik karena dia mengagumi bakat saya, tetapi dia sangat iri sehingga dia mendukung Mocking untuk menyusahkan saya. Mata Qin Nan berkedip dengan aura dingin. Selama pertemuannya dengan Mocking, jika Putri Miao Miao tidak ikut campur, dia akan terluka parah. Gong yang sedikit terkejut setelah mendengar ini, karena matanya dipenuhi dengan rasa tidak percaya. "Qin Nan, mengapa kamu terganggu dengan ini? Bukankah kamu seharusnya lebih peduli dengan situasi Xiao Qingsui?" Qin Nan tidak berharap Gong yang mengajukan pertanyaan seperti itu. Dia tertegun sesaat, sebelum dia berkata dengan senyum masam, "Saya pikir ada kesalahpahaman. Saya tidak punya perasaan khusus terhadap Qingsui. Saya hanya berterima kasih kepadanya karena dia telah membantu saya dalam berbagai kesempatan." Gong yang terdiam. Dia selalu berpikir bahwa Qin Nan jatuh cinta dengan Xiao Qingsui, dan bahwa Xiao Qingsui juga sedikit tertarik pada Qin Nan. Awalnya, dia sangat khawatir bahwa Qin Nan ingin mengalahkan omong kosong dari Ouyang Jun karena Xiao Qingsui, mengakibatkan kekacauan yang merepotkan. Sekarang sepertinya dia salah menaruh perhatiannya. "Apa yang akan kamu lakukan sekarang?" Gong yang pulih dari pikirannya dan bertanya. "Aku pikir tidak ada yang ingin aku lakukan. Saya akan mengabaikan fakta bahwa dia bertanggung jawab atas serangan sebelumnya karena rasa hormat saya terhadap Qingsui, tetapi jika dia berani menargetkan saya lagi, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan," kata Qin Nan dengan napas dalam-dalam. Jika tidak ada pertunangan antara Ouyang Jun dan Xiao Qingsui, Qin Nan pasti akan membalas dendam, meskipun identitasnya sebagai putra pemimpin sekte. Kali ini, dia memutuskan untuk menahan amarahnya karena persahabatan antara dia dan Xiao Qingsui. Ini, Gong yang merasa ingin mengatakan sesuatu, tetapi menghela nafas dan melambaikan tangannya. "Karena kamu telah membuat keputusan, aku tidak perlu terlalu khawatir tentang hal itu, tapi jangan terlalu memikirkannya. Tidak perlu mundur jika ada yang berani untuk tidak menghormati kita, bahkan jika seluruh dunia akan terbalik." Setelah mengatakan ini, mata Gong yang dipenuhi dengan niat membunuh, seperti haus darah di medan perang, bukan penampilannya yang lembut seperti biasanya. Ini adalah siapa dia, seorang pria di permukaan, tetapi berubah menjadi iblis ketika dia sangat marah. Ini adalah alasan mengapa Gong Yang dan Qin Nan mampu mengabaikan perbedaan antara kekuatan mereka dan menjadi saudara. Selain itu, dari apa yang saya pelajari, alasan mengapa Ouyang Jun menargetkan Anda bukan hanya karena Xiao Qingsui. Rupanya, dalam sekte roh mistik, pemimpin sekte dan tetua besar tidak memiliki hubungan damai satu sama lain. Jika dia tidak bisa merekrut Anda, dia pasti akan mencoba untuk menekan Anda, Gong Yang menjelaskan. Begitu, tidak heran Ouyang Jun langsung mengancam akan membunuhku begitu aku menolak tawarannya. Qin Nan langsung mengerti alasan di baliknya. "Yah, jangan buang waktu lagi. Anda harus melanjutkan kultivasi Anda, dan mencoba untuk mencapai Realm Martial Emperor sesegera mungkin.
Gong Yang menarik aura dan menepuk punggung Qin Nan, sebelum ia menendang kakinya di tanah dan meninggalkan kediaman. Menonton sosok yang meninggalkan Gong Yang, mata Qin Nan tersulut api. Nyala api adalah simbol dari niat bertarungnya. Karena dia sekarang telah menyinggung Ouyang Jun, menurut kepribadiannya, dia pasti akan membayar Qin Nan karena menolak tawarannya. Kekuatan Ouyang Jun saat ini hanya selangkah lagi dari mencapai realm marsial kaisar. Sepertinya saya harus dengan cepat meningkatkan kekuatan saya. Qin Nan menarik napas dalam-dalam, dan matanya dipenuhi dengan tekad. Dia kemudian duduk bersila dan mengeluarkan Fruit of Power yang tersisa dari tas penyimpanannya. Dalam rencana awalnya, dia akan mengkonsumsi Fruit of Power ketika dia menemui hambatan menaikkan level. Namun, dengan lawan yang kuat seperti Ouyang Jun sebelum dia harus mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kultivasinya secepat mungkin. Qin Nan tidak ragu lagi saat dia memasukkan buah kekuasaan ke dalam mulutnya. Fruit of Power langsung berubah menjadi kekuatan misterius saat memasuki mulutnya, seperti awan api yang mendarat di atas atavistik Qi di dalam dantian Qin Nan. Semua atavistik Qi mulai bergetar dengan kuat dan berkembang dengan cepat setelah menyerap kekuatan, dengan aura yang naik. Pada saat itu, hanya dalam periode waktu 5 napas, Qi di dalam tubuh Qin Nan telah mencapai Xiantian Realm lapisan kedua. Fruit of Power memang luar biasa, sayang sekali hanya satu yang bisa dikonsumsi. Mata Qin Nan berkedip karena kegembiraan. Dia kemudian meraih tangannya ke dalam tas penyimpanan dan mengeluarkan Arcane Realm Stone. Semoga martial intens saya dapat mencapai tahap sukses yang lebih besar dari alam Arcane setelah menyerap batu alam Arcane ini. Qin Nan menghela napas dalam-dalam, sebelum sinar keemasan dipancarkan dari punggungnya, ketika roh pertempuran surgawi muncul berdiri di belakangnya. Qin Nan menempatkan Arcane Realm Stone di depannya. Matanya kemudian berubah menjadi tidak fokus, saat ia memasuki kondisi satu dengan pikiran, kondisi dari kecanduan bela diri. Arcane Realm Stone yang tenang mulai bergetar, dan cahaya misterius meledak darinya, yang merangkum seluruh sosok Qin Nan di dalamnya. Ketika Gong Yang tiba di kediaman Qin Nan, sementara itu di kediaman ke-43. Li Hong melirik Ouyang Jun yang tampak kusam dan berkata tanpa ekspresi, "Kamu tidak boleh berbicara dengan Qin Nan seperti itu. Dia memiliki peringkat 10 kelas Huang Roh Marsial, dan adalah murid dari Penatua Besar dan Penatua Terhormat. Tidak ada perbedaan antara kalian berdua dalam hal bakat atau latar belakang." Wajah Ouyang Jun berubah kusam saat dia mengaum, "Li Hong, kaulah yang seharusnya tidak berbicara padaku seperti itu. Jika bukan karena saudaraku, aku pasti akan membunuhmu sekarang." Setelah mengatakan ini, Ouyang Jun dipenuhi dengan niat membunuh, seolah-olah dia akan menyerang kapan saja. Ekspresi Li Hong tetap sama ketika dia dengan tenang berkata, "Jika bukan karena saudaramu, bahkan jika kamu adalah putra pemimpin sekte, aku tidak akan membantu kamu sama sekali." "Kamu." Ekspresi Ouyang Jun menjadi marah. Setelah beberapa saat, Ouyang Jun akhirnya menahan amarah di hatinya dan berkata dengan nada dingin, "Aku tidak ingin membuang waktuku berbicara omong kosong padamu. Karena Qin Nan berani menantangku, aku pasti akan membuatnya membayar dengan nyawanya. Pergi ke kediaman ketiganya dan tantang dia secara lisan, buat dia marah sehingga dia akan memilih untuk bertarung denganmu, lalu mempermalukannya tanpa ampun." Mata Li Hong membeku sesaat, sebelum dia menjawab, "Aku tidak akan menyerangnya." "Begitukah?" Di luar harapannya, Ouyang Jun tidak menjadi marah, tetapi tersenyum berkata, "Jika itu masalahnya, cari Leng Feng, dan katakan padanya untuk berurusan dengan Qin Nan. Katakan padanya untuk tidak khawatir tentang hal-hal lain. Anda harus mau melakukannya, bukan?" Nada Ouyang Jun berubah berat di kalimat terakhirnya, matanya memancarkan aura dingin. Li Hong ragu-ragu sejenak, sebelum dia menganggukkan kepalanya, "Baik." Setelah mengatakan ini, dia segera meninggalkan kediaman dengan cepat. Saat dia meninggalkan tempat itu, ekspresi Ouyang Jun berubah dingin sekali lagi.
Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang tebal. The Arcane Realm Stone diproduksi secara alami oleh surga dan bumi, dan mengandung Arcane Inten kuat di dalamnya. Setelah memasuki keadaan martial edict, Kinnan hanya bisa merasakan dirinya diringkas dalam Arcane Inten yang tak ada habisnya, memungkinkannya untuk mencoba dan memahami rahasia alam Arcane atas kehendaknya. Memasuki Arcane Realm, Martial Inten memasuki Arcane Realm. Inten sabre saya telah memasuki Arcane Realm, tebasan tunggal akan disertai oleh sabre Inten yang tak terhitung jumlahnya. Ini masih jauh dari cukup. Memasuki Arcane Realm berarti mengeksploitasi tujuan bela diri saya, seluruh kekuatan tubuh saya. Bukan hanya niat semata, tetapi keterampilan, teknik rahasia surga dan bumi. Dikelilingi oleh Arcane Inten yang kuat, Kinnan sekarang bisa memahami rahasia yang gagal dia lakukan sebelumnya. Pemahamannya tentang Arcane Realm sekarang lebih dalam dan lebih jelas. 3 hari hilang dalam sekejap mata. Ketika matahari terbit pada hari keempat, celah tiba-tiba muncul di Arcane Realm Stone di depan Kinnan, yang kemudian meledak menjadi awan debu. Mata panjang tertutup Kinnan akhirnya dibuka dengan cara lambat. Dalam periode 3 hari dan 3 malam, saya akhirnya menguasai tahap keberhasilan lebih besar dari alam Arcane dengan bantuan batu alam Arcane. Senyum muncul di wajah Kinnan, yang berdiri dan menginjak kakinya di tanah, melaksanakan langkah 8 mistik. Namun, perbedaan antara sekarang dan sebelumnya adalah ketika Kinnan mengeksekusi 8 langkah mistik, rasanya seperti seluruh sosoknya telah memasuki keadaan misterius. Setiap langkah yang diambilnya akan memancarkan aliran niat yang dimiliki oleh 8 langkah mistis. Ketika niat itu dipancarkan, kecepatan Kinnan seperti hantu, yang setidaknya beberapa kali lebih cepat dari kecepatan sebelumnya. Aliran niat adalah makna memasuki Arcane Realm. Keterampilan bela dirinya telah memasuki alam Arcane, sehingga setiap bentuk dan teknik memiliki kekuatan alam Arcane. Dengan kekuatan saya saat ini, saya yakin saya bahkan bisa menantang kultivator Scientian Realm lapis ketiga, mata Kinnan berkilau. Sekarang dengan kelas 10, Huang, peringkat Martial Spirit, Stage Success Greater dari Arcane Realm, bersama dengan dukungan dari Mystical Weapons, Seven Deadly Sins, adalah mungkin baginya untuk mengalahkan lawan 2 peringkat yang lebih tinggi darinya. Belum lagi kartu truf terakhirnya, yang merupakan Heavenly Accumulating Strike. Sekarang aku sudah menyinggung Ouyang Jun, dia pasti akan mencoba yang terbaik untuk berurusan denganku. Saya tidak yakin apakah Bai Heng akan bermasalah dalam perjalanannya ke perpustakaan keterampilan untuk bertukar pil. Sepertinya saya harus pergi ke sana secara pribadi. Kinnan menghentikan kultivasinya setelah memikirkan hal ini, saat dia mempersiapkan diri untuk keluar dari kediaman. Ini karena dia terlalu miskin, jadi dia tidak mampu untuk apapun terjadi pada Fruits of Power. Namun, pada saat itu, teriakan dingin tiba-tiba terdengar dari pintu masuk kediaman ketiga seperti ledakan. Kinnan, aku Leng Feng, keluar segera dan hadapilah aku. Teriakan itu begitu tiba-tiba sehingga Kinnan sedikit terkejut olehnya. Leng Feng ada di sini. Kinnan mengerutkan kening saat dia mengumpulkan pikirannya. Dia memang tahu siapa Leng Feng, 10 besar murid domain batin, dengan perilaku kejam. Semua lawannya akhirnya dibunuh olehnya. Sebelumnya di pelelangan Treasure Vault, Leng Feng mengatakan pada Nangong Cheng untuk menawar 7 dosa mematikan untuknya, yang berakhir di tanganku. Sepertinya Leng Feng ada di sini hari ini untuk 7 dosa mematikan. Kinnan menemukan alasan di balik kunjungannya, ketika ia mengeluarkan 7 dosa mematikan dari tas penyimpanannya dan berjalan menuju pintu masuk tanpa ada tanda-tanda diintimidasi. Berdiri di depan kediaman ketiga adalah seorang pria muda dengan pakaian hitam. Pria muda berpakaian hitam itu membawa pedang panjang di belakangnya sambil mengenakan ekspresi dingin, seperti es yang tetap tak dapat dilukiskan dalam 10.000 tahun. Dia adalah Leng Feng. Setelah melihat Kinnan, Leng Feng melirik 7 dosa mematikan di punggung Kinnan,
saat dia menghentikan napasnya dan matanya berkedip-kedip dengan niat membunuh. Dia kemudian berbicara dengan suara dingin, "Qin Nan, saya tahu prestasi Anda dan identitas Anda. Meskipun begitu, jika Anda memberi saya 7 dosa yang mematikan, saya akan menyelamatkan Anda hidup Anda." Qin Nan hampir meledak tertawa setelah mendengar ini. Dia tidak berharap Leng Feng untuk bertindak seolah dia adalah orang yang melakukan hal yang benar meskipun dia berusaha untuk mendapatkan 7 dosa mematikan, seolah-olah Qin Nan adalah orang yang mendapat manfaat maksimal dari perdagangan. "Kau pikir begitu? Anda, Leng Feng berada di peringkat 10 besar di antara murid-murid domain batin, dengan basis kultivasi dari Xiantian Realm lapisan 7, dan dengan Huang Martial Spirit peringkat 10 tingkat. Sepertinya Anda juga telah menguasai tahap kesuksesan kecil di ranah Arcane juga. Dalam hal kekuatan, itu pasti tugas yang mudah bagimu untuk membunuhku." Qin Nan melepaskan mata roh pertempuran surgawi, mengambil semua atributnya dan melanjutkan dengan nada tenang, "Tapi, apakah itu penting? Saya tidak pernah takut diancam." Setelah mengatakan ini, Qin Nan berbalik dan berjalan pergi, tanpa niat membuang waktu dengan Leng Feng. "Tunggu." Leng Feng mengerutkan kening setelah mendengar Qin Nan mengungkapkan kekuatannya, dan kemudian melepaskan ki-nya dan berteriak. Teriakan itu berfungsi sebagai ledakan, yang mengejutkan banyak murid di Inner Domain Peak yang sedang berkultivasi dalam pengasingan. Bukankah itu Leng Feng? Kenapa dia mencari Qin Nan? Cek, cek, setiap kali orang ini mencari seseorang, itu artinya hukuman mati baginya. Mungkinkah dia akan membunuh Qin Nan? Apa-apaan, apakah dia benar-benar sekuat itu, bahwa dia berani membunuh Qin Nan? Sekelompok besar murid domain batin berkumpul di sekitar mereka, dan mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Qin Nan terhenti setelah melihat ini, matanya berubah dingin.